Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. I'm sorry 2 hari gak ada konten. Ya gara-gara Shonen Jump delay sehari sih. Jadi Manga Plus pun juga delay dah One Piece chapter 987-nya. So imbasnya diriku ini ya gak bisa berpikir hal lain karena menanti manganya rilis. Untung ya sekarang pukul berapa ini ya? Jam 12 malam Mr. K baca manganya udah rilis kan? Jadi, without ngenteni long again, mari kita simak konten paling cepat sejagat Namek ini. Cukup bercandanya, yuk let's go mawan ke konten. BTW, kali ini gak ada cover story Lola dan Chiffon Family lagi karena diganti dengan Color Sprite SHP Crew yang cukup komplit lah, dengan Jinbe tentunya. Mereka berpakaian santai, seperti menikmati keseruan yang membuat mereka sangat senang. Apakah mungkin kebahagiaan mereka ini adalah sebuah clue bahwa kemenangan Perang Wano akan menjadi sebuah hal yang sangat epic? I don't know. Yang jelas sih bagi Mr. K pribadi, bagian dari Color Sprite yang paling menarik kali ini adalah adanya 4 asu berbeda warna. Ada asu kecil warna ungu di samping Zoro, asu kecil warna merah di samping Sanji, asu biru laut di depan Luffy, dan asu kuning yang sedang diduduki oleh Luffy. Bagi fans yang baru ngikutin One Piece mungkin hanya menganggap sekedar hiburan saja Color Sprite ini. Tapi kalau fans bangkotan yang ngefans sama serial ini udah lama, arti 4 asu di Color Sprite ini seperti foreshadow yang memberi sedikit clue. Yaitu, anjing yang ada di Color Sprite adalah anjing yang seringnya biasa dilatih di kepolisian, militer, atau kalau di rumah biasa dijadiin anjing penjaga. Jadi mengarahnya, kalau di One Piece anjing ini ibarat kata adalah angkatan laut yang harus selalu patuh pada Gorosei. Jadi urutannya kan jadi begini kan? Anjing merah itu Sakazuki, anjing ungu itu Iso, anjing kuning Borsalino, dan anjing biru laut Kuzan. Warna anjingnya juga klop dengan karakteristik mereka kan. Terus kenapa 4 anjing ini nongol bersama dengan SHP Crew? Ngapain ya kira-kira? Jawabannya silahkan diimajinasikan sendiri. Chapter 987 berjudul Vassal of Glory. Pakai bahasa Inggris biar keren aja. Kalau kurubah Indonesia kurang sinkron maknanya. Karena dari judul Vassal of Glory di chapter ini ya udah membuat rasa penasaran mau seperti apa sih Oda Sensei merangkai cerita. Kisah kali ini dimulai dengan melanjutkan apa yang terjadi di chapter sebelumnya ketika para Akazaya menyerang Kaido dengan diiringi kata Shinachi. Saat itu pula Kaido langsung teringat momen ketika dirinya dalam wujud Shenlong dilukai Kozuki Oden 20 tahun yang lalu. Dan si Kaido juga mengingat ucapan Kozuki Oden sebelum meninggal dunia ya, kalau Kaido jangan sampai melakukan kesalahan dengan meremehkan samurai Kozuki. Ya karena bagi Oden merekalah yang akan jadi penerus impiannya. Bahkan jika para pengikutnya melupakannya, Oden gak peduli karena jiwa seorang samurai legenda Kozuki Oden akan tetap hidup. Maksudnya di sini ya guys, semangat atau hasrat yang diwariskan ya, bukan Oden beneran masih hidup. And next, usai Kaido mengingat momen masa lalunya ketika telah mengeksekusi Oden ya, nih Yonko Monster mulai sadar betul tubuh kuat yang dibanggakannya puluhan tahun harus tergores kembali dengan goresan baru yang digoreskan oleh para pengikut Kozuki Oden. Goresan tersebut berupa tusukan pedang katana penuh amarah dari para Akazaya yang telah menaruh dendam 20 tahun lamanya. Dendam yang bukan sekedar dendam biasa ya, tapi dendam mereka di sini demi kebebasan penduduk Wano Kuni dan impian mendiang tuan mereka, Oden. Hasilnya dari serangan para Akazaya yang sukses melukai Kaido membuat Yonko yang dijuluki makhluk terkuat di muka bumi ini ya, untuk pertama kalinya setelah 20 tahun tak pernah terluka dan menjerit kesakitan, kini harus kembali menjerit kesakitan lagi, sekaligus dibaringi dengan luka lama yang sudah kering dari Kozuki Oden yang harusnya gak mungkin juga luka yang sudah kering terasa menyakitkan ya. Tapi bagi Kaido ya, luka lama Oden lah yang membuatnya merasa sangat kesakitan dibanding luka baru yang ditorehkan oleh Akazaya. Kaido pokoknya di sini bingung sendiri, luka lama terasa sakit dan kenapa juga katana para Akazaya bisa menembus kulitnya? Apa karena para Akazaya menggunakan Ryo? Di momen Kaido mengucapkan Ryo, pasti banyak kan yang penasaran apakah Ryo atau biasa dikenal Haki Busuhai ke level Akazaya setara dengan Haki Busuhai ke level Oden, sampai-sampai bisa melukai Kaido loh. Jawaban untuk ini ya, kalau dibilang sama, kayaknya semua Akazaya, Ryo-nya, ndak ada yang setara dengan Oden. Alasannya sederhana sih. Bagi yang ngikutin story Oden sejak awal pasti paham kalau Kozuki Oden itu kuatnya keterlaluan.
Cek aja luka yang didapatkan oleh Kaido ya. Itu gak main-main goresannya. Ukuran lukanya pun sangat besar kan. Jadi kalau dibandingin sama Ryo semua Akazaya, Oden tetap unggul. Lalu pertanyaannya sekarang, kalaupun Ryo para Akazaya lebih lemah dari Oden, kenapa tubuh Kaido bisa ditembus oleh serangan para Akazaya? Untuk sementara jawaban logisnya adalah memori. Yaps, memori atau bisa saja disebut dengan kenangan lama. Masih ingat dengan kejadian Big Mom yang kalau hatinya terguncang, teringat akan masa lalu ya, apalagi masa lalu tersebut berhubungan dengan Mother Carmel, maka tubuh Big Mom yang kerasnya luar biasa bisa terluka dengan sangat mudah. Kemungkinan hal sama pun terjadi pada Kaido. Konsep memori ini pun sama dengan yang ada di dunia kita kan. Ketika perasaan kita terluka, dihianatilah misalnya, atau lagi sayang-sayangnya ditinggal tanpa ada kejelasan. Hati terasa remuk dan sakit tapi anehnya tak berdarah kan. Inilah yang membuat memori itu bisa sangat berbahaya. Maka dari itu Kaido jangan dicontoh ya. Kenangan lama jangan terus diingat-ingat. Timbulnya malah makan hati dan membuat makin sengsara. Fokus saja dengan kenangan baru yang kini kamu jalani. Boleh sih kenangan lama diingat, tapi hanya sebagai introspeksi diri untuk jadi lebih baik dari masa lalu. Back to main story. Serangan Akazaya yang dilancarkan ke Kaido juga membuat tekanan yang sangat dahsyat yang menambah dorongan ke arah bawah dengan sangat keras, membuat permukaan lantai yang ada di kastil Kaido ini hancur luluh lantak gara-gara serangan kejutan Akazaya. Sedangkan di sekitar sini ya, para Beast Pirate yang ada di sini terkejut kapten mereka diserang oleh para samurai Kozuki secara bersamaan dan mereka juga tadinya kaget melihat Kaido menjerit kesakitan. So, mau gak mau melihat sang kapten dikeroyok seperti itu, Beast Pirate ingin membantu Kaido. Mereka pun memanfaatkan kejadian jatuhnya Kaido dan Akazaya ke lantai secara bersamaan untuk mengepung Akazaya. Yang menurut mereka ya, Akazaya terlalu berani datang hanya 9 orang saja untuk menentang Kaido dan Beast Pirate yang punya ribuan anggota. Tapi sayang ya, harapan anak buah Kaido untuk membantu kaptennya langsung lenyap ketika kakek Hyoguro melepaskan penyamarannya bersama semua samurai Wano Kuni dan Yakuza yang selama ini menyamar menjadi bagian dari Beast Pirates. Kakek Hyoguro di sini dengan mantap tak akan membiarkan siapapun mengganggu pertarungan Akazaya melawan Kaido. Wow, makin heboh dan rame aja ya. Big Mom saja sampai bahagia di sini. Kebahagiaannya murni karena ingin melihat Kaido udah mati atau belum. Ada dasar emak-emak seksi ya kalau bicara sapenake dewe. Next, pindah posisi sebentar ya ke arah Yamato dan Luffy yang juga ada di dekat sini. Yamato ingin sekali membantu para Akazaya mengalahkan ayahnya. Sedangkan Luffy di sini ya hanya mengikuti kemauan Yamato sambil si Baka Sencho senyum bahagia karena bangga kalau Akazaya adalah samurai yang kuat-kuat. Ya intinya dua orang sableng ini ingin segera ikut battle bersama para Akazaya. Cuman sesaat mau sampai nyamperin Kaido, malah ada gangguan dari ulti yang menghadang Yamato. Sekaligus ulti akan membalas apa yang telah Yamato lakukan padanya. Bagi ulti, alasan apapun yang akan diungkapkan Yamato, dia tetap akan memberi anak dari kaptennya ini pelajaran berharga. But seperti yang kita tahu sendiri, Yamato di sini gak peduli akan ucapan ulti. Malah di sini dia mengungkapkan pada semua Beast Pirate yang berada di sekitar sini kalau Yamato sudah gak berada di pihak Kaido lagi. Alias sudah gak peduli lagi dengan Beast Pirates. Kini Yamato akan menjadi Kozuki Oden hingga akhir hayatnya datang. Maksudnya di sini ya guys, Yamato akan meneruskan harapan Oden walau nyawanya jadi taruhannya sendiri. Bahkan saat Yamato dimintai oleh para kroco-kroco Beast Pirate untuk membantu Kaido, Yamato memberi jawaban, biarlah ayahnya mati saja. Wow, gila ya the next Kozuki Oden ini. Oh iya, di momen ini pula kita mendapati Big Mom yang perhatiannya teralihkan. Awalnya senang melihat Kaido diajar oleh samurai, tapi setelah melihat Luffy, emak-emak seksi ini langsung berlari menghampiri Luffy. Nih emak-emak kangen berat sama Luffy. Cuma Luffy-nya sombong banget gak ingin bertemu dengan Big Mom karena si Baka Sencho lagi sibuk katanya. Sok atuh jual mahal, but Big Mom gak peduli mau Luffy sibuk atau enggak, karena Big Mom yang udah jauh-jauh dari Whole Cake Island menuju Wano, tujuannya semata-mata hanya ingin membunuh Luffy. Menariknya di sini ya, saat Big Mom bilang ingin membunuh Luffy, ekspresi Baka Sencho bukannya takut tapi seperti jengkel saja. Nice job Baka Sencho.
BTW, perhatian Big Mom kan teralihkan ya. Kini Carrot dan Nami jadi bisa nyaman dan aman kalau ingin berusaha bebas dari para homies. And benar aja dah, Nami dan Carrot mengandalkan kemampuannya masing-masing sukses bebas dari cengkraman homies. Nami dengan klimataknya mengeluarkan petir dan Carrot dengan kekuatannya mengeluarkan cakar listrik. Ya, yang penting dua hot lady beda ras ini sukses kabur lah. And now, kita balik lagi ke momen semua Akaze yang sedang melawan Kaido. Di sini jelas kelihatan Kaido beneran terluka oleh serangan para Akazaya. Cuma semua luka ini tak membuat Kaido merasa akan mengalami kekalahan. Malah, kini Kaido sadar betul semua hal yang telah terjadi mulai dari Pang Hazard sampai Dressrosa, yang dimana rencana-rencana Kaido satu persatu digagalkan oleh Luffy. Ternyata gak cuman Luffy dan kelompoknya saja yang membuat kekacauan. Tapi ada Akaza yang menemani SHP. Kaido tak menyangka saja bayang-bayang yang ditakutkan oleh Orochi selama 20 tahun lamanya, yang selama ini bagi semua orang di sekitar Orochi hanyalah halusinasi, ternyata adalah kenyataan. Kini mimpi buruk yang selalu digaungkan Orochi berdiri tegap gagah berani di hadapannya, bertahan hidup selama 20 tahun, bahkan ada yang melintasi waktu juga. Dan kini mereka para samurai sukses merekrut banyak pasukan untuk melawan bajak laut yang didirikannya. Kaido mengapresiasi semua hal yang telah dilakukan Akazaya. Tapi menariknya guys, Kaido juga tersenyum sinis sambil bilang hal yang menurutnya bisa membuat mental Akazaya down. Nih Yonko, poinnya bilang sama Akazaya, walau semua Akazaya berhasil sampai di Onigashima dan sukses menyerangnya dibantu oleh bajak laut topi jerami, tetap saja nantinya bajak laut topi jerami akan meninggalkan para Akazaya ketika bajak laut topi jerami tahu kalau semua Akazaya bakalan kalah. Itu karena sudah sifat alami bajak laut untuk berkhianat. Lagian juga Luffy telah pernah dikalahkan oleh Kaido. Jadi di sini walaupun Akazaya berusaha sekeras apapun, Kaido tetap merasa yakin kemenangannya tak terelakkan sama sekali. Tapi apa yang Kaido ucapkan ternyata gak digubris sama sekali oleh semua Akazaya. Malah Kinemon di sini dengan lantang tanpa ada keraguan maupun ketakutan berteriak kepada Kaido, Luffy tidaklah sama seperti kau Kaido. Dia kelak dan pasti akan berdiri di puncak lautan. Jika kami semua mati, Luffy akan tetap meneruskan harapan kami. Pegang ucapanku Kaido, Fajar akan datang ke Wano. Itu adalah sebuah janji yang telah kubuat dengan tuanku Kozuki Oden. Usai Kinemon mengucapkan kata-kata yang penuh kepercayaan luar biasa pada All Baka Sencho, adegan pun dipindah oleh Oda Sensei ke posisi Luffy yang sedang ngobrol dengan Big Mom. Di sini, Big Mom penasaran kenapa Luffy datang ke Wano. Apakah emang beneran Luffy kesini untuk ngalahin Kaido? Kalau emang iya, bagi Big Mom ya, nih bocah bajak laut sedang ngelawak. Luffy pun menjawab rasa penasaran Big Mom kalau dia datang ke sini ya bukan untuk ngalahin Kaido. Semua orang yang ada di pihak aliansi, baik itu Yamato, kakek Hyogoro, samurai, dan para Yakuza, kaget bukan main. Luffy ke Wano ternyata nggak ngalahin Kaido. Bingung dan heboh dah semua aliansi. Tapi kehebohan itu hanya terjadi sesaat saja, karena setelah ucapan Luffy yang bilang tidak pada Big Mom, Luffy berucap seperti ini. Mari kita simak. Tidak, bukan itu. Kaido, kau dan seluruh anggota kalian dan Orochi dan para pengikutnya. Aku datang ke sini untuk menghajar kalian semua. Jadi ini adalah perang habis-habisan. Seketika, Big Mom beserta semua Beast Pirate yang mendengar ucapan Luffy tertawa terbahak-bahak. Bagi mereka, salah satu dari generasi terburuk ini membuat candaan yang menyenangkan. Datang hanya ratusan orang saja, nekat mau menghajar aliansi Big Mom dan Kaido. Queen di sini juga tertawa terbahak-bahak guys, tapi tawa Queen dan semua Beast Pirate lenyap seketika ketika ada laporan ribuan samurai masuk dari depan kastil Kaido yang ada di Onigashima. Ada Lau, Eustace Kid, dan Zoro juga yang kelihatan sukses menghandle situasi juga. Bahkan parahnya, Marco ditemani Perospero juga sedang menuju ke kastil Kaido. Aneh tapi nyata, kesepakatan apa yang sebenarnya Marco dealkan dengan Perospero ya? Anyway, karena Queen menerima laporan yang sangat gawat ini, maka dia pun langsung menghubungi semua pasukan yang ada di Onigashima untuk mengakhiri pesta karena waktunya perang telah dimulai. And now, sekarang balik lagi ke posisi Kaido. Yonko monster ini juga telah mendengar ucapan Luffy yang akan mengalahkannya. Kaido pun menerima tantangan Luffy sambil berubah ke mode naga Shenlongnya. Kaido akan menunjukkan betapa kuatnya Beast Pirate. Setelah berubah menjadi naga Shenlong, Yonko langsung melesat terbang ke atas meninggalkan kastilnya menuju bagian puncak yang ada di tengkorak Onigashima. Para Akazaya pun mengikuti Kaido dengan cara mereka semua memegang tubuh naga Shenlong. Kinemon di sini tak lupa berterima kasih pada Luffy
Luffy karena telah mewakili perasaan para samurai juga. Luffy dengan happy bilang pada Kinemon akan menyusul mereka segera. Next, kini posisi naga Shenlong Kaido sudah berada di atas tengkorak Onigashima. Menurut Kaido, tempat ini sangat cocok untuk bertarung karena sangat luas dan tak ada halangan apapun. Bahkan suasananya sama dengan perang 20 tahun yang lalu. Cuma bedanya tak ada Oden kali ini yang akan membantu para Akazaya. Senyum meremehkan Kaido terlihat jelas di sini, guys. Tapi it's okay, karena para Akazaya tak bergeming sama sekali ataupun ketakutan melawan naga Shenlong Kaido yang ukurannya keterlaluan. Lewat ucapan Nekomamushi yang membalas ucapan Kaido ya, kalau ada satu hal lagi yang berbeda dari perang 20 tahun yang lalu dibanding sekarang ini Kaido, kita punya feeling kau tak akan bertarung dalam wujud nagamu di dalam kastilmu. Jadi aku dan Inuarashi membawa para kesatria dari kerajaanku. Di sini guys, Kaido kaget melihat banyak sekali suku Ming sudah standby. Dan Nekomamushi pun melanjutkan, saljunya sangat berkilauan, layaknya kelopak bunga. Sebuah malam yang sempurna untuk melihat full moon. It's so long time baby, not only 1 or 2 or 3, tapi semua suku Ming yang ada di Wano is ready to rock and roll. Let's go baby. Kapan lagi bisa lihat Kaido dikeroyok habis-habisan oleh 9 Akazaya ditemani puluhan atau bisa jadi ratusan sulong. Sayang, chapter 988 baru rilis 23 Agustus nanti ya. Ya sabar aja lah. So, see you again next time. Adios di Caramelos. Stay safe everyone. Salam anime.